partai politik sendiri untuk politik moral itu seberapa penting? Penting sekali, karena kalau di alam demokrasi kan dari 5 komponen demokrasi ya, pemerintah nomor 2 yang penting partai politik. Kenapa? Karena politik, melalui partai politik lah, kalau demokrasi yang benar ya, itu perkaderan tuh, rekrutmen itu dijalankan, ya kan? Mohon maaf, makanya orang sekali berpanis Basunda nggak terpilih karena tidak punya partai. Jadi kita hidup tuh harus konsekuen dulu saya itu. Kalau kita sudah sepakat negara ini adalah negara kesepakatan Pancasila, asas demokrasi, walaupun Ibu Mega pun mengkritik ya bahwa ini liberal nih itu, makanya beliau mengusulkan bahwa proporsional tertutup saja, jangan itu antar anggota partai memperang, biaya mahal segala macam gitu ya. Dalam hal itu saya kan tidak mendewakan bahwa manusia tidak ada yang sempurna, tapi dalam hal menjaga konstitusi menurut saya dan publik bisa lihat ya, walaupun menderita kan. So, kalau Bu Mega tuh mau asal elektoral, asal menang gitu ya kemarin, ya bergabung dengan Jokowi, beres tuh. Dia berkorban loh, bener tuh. Karena menurut beliau politik tuh bukan hanya menang, tapi how to govern. Jadi beliau milih presiden, gubernur, bupati, wali kota itu adalah calon-calon yang selain menang juga dia punya kemampuan untuk memperbaiki gitu loh. Nah, jadi peran partai politik sangat penting Pak, karena disitulah akan ditempa para pemimpin, akan di-grooming jadi laki dulu Pak. Ya kan, partai itu saya nggak seneng rokok, rapat rokok dulu gitu. Jadi harus sabar Pak jadi politik itu ya. Begitu kira-kira. Terakhir pesan untuk kami generasi muda melihat maraknya politik nepotisme, politik kekuasaan ini, bagaimana untuk bisa menciptakan politik moral yang bagus. Ya untuk itu generasi muslim kan udah ada rumusnya kalau melihat kekacauan kan, pertama ibda binafsi, ya perbaiki dulu kualitas kita masing-masing, jangan pelajar, mahasiswa belajar aja males gitu. Kemudian jadi pegawai yang produktif, apapun lah itu. Tapi selain dari itu kan kita itu berdakwah Pak, berdakwah gitu. Dan yang ketiga adalah memberikan hukuman kepada pemimpin yang cacat moral, nepotisme, pembohong, itu harus diberi punishment. Punishmentnya bukan demonstrasi atau ini. 5 tahun berikutnya di pemilu itu jangan milih dia dan keluarganya begitu. Itulah 3 rumus. Jadi pertama ibda binafsi, setiap muslim harus menjadi top muslim kan itu itqan kan, budaya Islam kan gitu. Zaman Islam maju karena setiap kita muslim itqan, jadi apapun, jadi nelayan terbaik, dosen terbaik, presiden terbaik dan seterusnya, anggota legislatif terbaik insya Allah. Kemudian mengajak kan gitu ya, mengajak. Dan yang ketiga memberikan punishment kepada orang yang jahat, tetapi memberikan reward ya. Reward tuh kalau dia gubernur, kalau bupati berhasil, perdana itu dipilih lagi, sehingga ada proses pembelajaran untuk generasi. Oh begitu loh. Itulah 3 pesan saya selaku politikus yang mohon doa selalu amanah dan selalu istiqomah di dalam kebenaran. Akan memproses sebagai oposisi atau berkoalisi? Ya, di semua partai kan walaupun ada proses demokrasi, ujung-ujungnya kan bergantung pada ketua umum. Dan karena Bu Mega sama Bapak Prabowo belum bertemu, saya nggak berani berspekulasi ya. Apakah akhirnya PDI Perjuangan mau di dalam pemerintahan atau di luar. Dan Bu Mega memberi catatan nggak ada kata oposisi loh dalam presidensial, makanya di luar, di dalam pemerintahan. Tapi tadi saya beri kisi-kisinya bahwa sepanjang 11 tahun saya ada di PDI, Bu Mega selalu konsisten dengan aturan konstitusi. Tapi katanya sudah akan dapat jatah menteri. Ya, itu kan rumor aja. Ibu Meganya saya kan baru berapa ya, 2 minggu nih berpisah dengan Bu Mega ke Rusia dan ini ya. Beliau sangat ini, yang penting bertemu dulu gitu ya. Hasilnya kayak apa kita nanti gitu ya. Terima kasih Pak. Sekaligus kita juga nanti menunggu Prof. Romi ya Ibu ya. Iya Ibu di sini. Prof.
Rohmin alhamdulillah telah hadir, namun sholat asar dulu katanya. Sambil menunggu beliau, kita mulai diskusi kita bersama Ibu Profesor Amelie. Tadi saya menyebutkan Ibu pernah menjadi guru besar sejarah politik Islam. Oh, sampai sekarang. Makanya dikonfirmasi karena di Google itu kan ada filmnya ternyata sampai sekarang ya Bu ya. Sampai usia 70, Masya Allah. Baik Ibu, kita memanfaatkan waktu kita karena menjadi sudah telat kita memulainya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Profesor Rohmin Daudi. Kami sudah memulai acara dulu. Baik. Sekalian saja Pak Prof, kami persilahkan untuk. Namun Pak Prof, saya akan mempersilahkan kepada Bu Amali terlebih dahulu ya, Bu ya. Baik, Bu Amali, kira-kira hal penting apa dari sejarah politik Islam yang bisa kita jadikan pelajaran untuk politik Indonesia ke depan? Baik, Prof, kami persilahkan 20 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Profesor Rohmin Daudi, terima kasih saya izin yang mengawali diskusi ini. Terima kasih Ustaz Angga telah memberikan pengenalan ya tentang saya. Ya, saya masih guru besar sejarah politik Islam, guru besar di Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah. Jadi senang sekali diundang kali ini sehingga bisa menyampaikan ya unek-unek dan bahkan tadi menanggapi apa yang menjadi kerisauan masyarakat, kemudian apa yang harus kita lakukan, kira-kira itu perlu untuk didiskusikan. Ya, alhamdulillah. Menurut saya politik itu adalah yang bisa menjamin stabilitas dan kesejahteraan umat atau bangsa atau rakyat. Mengapa? Karena diminta atau dalam politik teori politik Islam keberadaan pemimpin adalah wajib. Barulah wajibun ya wajibul wujud, bahkan ya wujud, wajib al-wujud, harus ada pemimpin tertinggi bagi umat, bagi bangsa. Jadi kita semua sudah memahami bahwa proses yang ada di Indonesia khususnya dengan sistem pemilu, kemudian ada pemilihan pilpres, ada pilkada, itu merupakan sesuatu yang wajib kita ikuti, bukan hanya sekedar dari atas diperintahkan kita ikut pilkada dan pilpres, bukan demikian. Itu adalah wajib dari segi keagamaan. Karena tugas agama tugas politik ya, pemerintahan dalam Islam adalah lihirasatid din wa siyasat ad-dunya. Jadi untuk menjaga agama, keberagamaan, agamanya apapun itu harus dijaga oleh negara. Kemudian untuk mengatur dunia ini agar tujuannya adalah untuk menyejahterakan masyarakat, membangun masyarakat, menjadikannya berkarakter baik sehingga bisa melakukan hal-hal yang baik juga, optimis terhadap hal-hal yang positif, kemajuan, pemberdayaan, serta keadilan, persamaan, prinsip-prinsip dan karakter seperti ini bisa dicerna oleh masyarakat sehingga bisa berlangsung pembangunan nasional dengan baik. Adapun sisi yang negatif itu juga ada caranya untuk bagaimana kita bisa mengurangi, menghilangkan hal-hal yang negatif.
tentu utamanya adalah supremasi hukum. Kalau kita bicara dari politik Islam, dari zaman dulu, sejarah dari masa Rasulullah SAW hingga sekarang, paling utama adalah untuk keadilan, persamaan, dan toleransi harus ada supremasi hukum. Nah, mungkin kalau itu menjadi pikiran kita ya sekarang, nah, kewajiban kita juga untuk membenahi, bukan kita jadi apatis atau kita tidak peduli. Nah, kalau saya memang tidak berpolitik praktis, ya, walaupun banyak yang ngajak-ngajak, tapi saya cukup di kelas saja. Saya ingin membina politikus dari dalam kampus supaya berakhlak. Terima kasih, insya Allah. Supaya berakhlak, supaya wawasannya betul-betul nasional dan juga internasional. Karena kita Indonesia ini negara besar, dan bahkan saya selalu mengatakan bahwa bagi dunia Islam, Indonesia ini adalah harapan. Dan Indonesia menjadi, sudah diakui oleh dunia Islam lainnya, khususnya yang dari Timur Tengah, bahwa Indonesia adalah menjadi sekarang ini pusat peradaban Islam terbesar di dunia. Ya, jadi kita harus menganggap ini sebagai tanggung jawab kita. Kita betul-betul menampilkan secara politik, budaya, ekonomi, kemajuan, semuanya sebagai peradaban Islam yang termaju. Mungkin tidak terkaya, ya, karena kemajuan bukan hanya materi, tapi kita masih melaksanakan ajaran Islam secara konsisten dan konsekuen. Ya, ciri-ciri keislaman, keberagamaan di Indonesia sangat kuat, dikagumi dari kalangan luar negeri. Misalnya yang taat beragama, kemudian banyaknya pesantren, ya, yang menjaga itu tadi tradisi keislaman, karakter bangsa dijaga dari masa generasi masih muda di madrasah, sekolah-sekolah juga, guru-guru juga semua di taraf pendidikan dasar dan menengah, karakter bangsa dan budaya luhur itu dikembangkan. Walaupun ada yang kurang-kurang, ada yang masih banyak misalnya pelecehan, tawuran, atau narkoba, penggunaan bagi kenakalan remaja masih ada. Tapi secara umum bangsa Indonesia bisa mengatasi hal itu dan cepat, sudah ada mekanismenya. Ya, kita negara tidak baru ya, sudah lama, sudah 70-an tahun, sehingga mekanisme untuk pembenahan sendiri ini sudah ada. Bagi-bagi, karena kalau masih ada yang kurang, maka kewajiban kita untuk membenahi semua dengan upaya bersama dari segala segi kehidupan. Ya, hal yang mau disampaikan juga bahwa karena saya dari Fakultas Syariah dan Hukum, saya melihat politik itu yang aplikatif, yang memang dijalankan. Misalnya ada sistem pemerintahan, ada legislatifnya, bagaimana eksekutifnya, kemudian yudikatifnya. Ya, kalau di Fakultas Syariah itu kita dudukkan masing-masing, kita kaji supaya betul-betul ya, mahasiswa atau masyarakat paham ini penting bagi pembenahan di negara kita. Adapun nanti kalau yang politik yang bersifat gerakan, nah itu tidak, ya inginnya sih jangka panjangnya jadi politik praktis, tetapi itu belum bisa. Jadi di Indonesia ini gerakan politik masih merupakan pemikiran yang belum membumi karena tidak ada mekanismenya untuk menjadi pelaksanaannya dilaksanakan di seluruh tanah air Indonesia. Ya, jadi apa yang ada di Indonesia dijalankan di tanah air adalah sistem yang ada sekarang, sistemnya presidensial, walaupun katanya Pak agak-agak gabungan presidensial parlementer karena parlemen juga penting. Kemudian entah ada ini bikameral atau trikameral, nanti Bapak yang susun itu ya, nanti ya ke depannya kita maunya bagaimana supaya semua fungsi dan perwakilan rakyat itu menjadi kuat, kemudian bisa mendudukkan